Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya, dan tujuan saya ke Jepang salah satunya ini adalah menemui seorang wanita ya. Seorang wanita ini tak perkenalkan, anaknya bestine bojoku. Bojoku SMA itu punya besti, dan waktu itu anaknya lulus SMA pas kita pulang terus diajak ke rumah kan. Nggih. Diajak ke rumah, piye kongkon kerja di Hong Kong kan. Kan di Saya adalah Hongkong. manusia yang paling tidak setuju. Saya menyarankan, si adik ini untuk ke Jepang, dan akhirnya cari-cari dan sekarang kita ketemunya di Jepang. Ya, Alhamdulillah. sip ya, oke. Sorry ya teman-teman, kita nggak ada meja, kita ada di stasiun. Nanti tak spill stasiunnya, gambarnya, biar kalian juga paham. Dan oke, pertanyaan pertama, perjuangannya berapa tahun? Dari lulus SMA kan waktu itu? Dari lulus SMA 2 tahun. 3 tahun, tahun depan bulan 2. Bulan 2 itu 3 tahun ya? Nggih. Berarti dirimu itu berangkat 1,5 tahun apa ke 8 tahun? Mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Nggih. 1 Oh ya, tahunnya di bulan sininya depan berapa deh. bulan sudah? Udah 7 bulan. Wah, jadi ini termasuk cepet ya, perjuangannya 1 tahun ya? Nggih, 2 tahun oh. 2 tahun? 2 tahun. Perjuangannya 2 tahun? 2 tahun. Berarti dirimu tes JLPT-nya itu yang pertama nggak tembus? Tembus nggak? Awal pertama nih TG. TG terus mau JLPT nggak jadi soalnya banyak job magang kan. Aha, Jadi pindah magang. aha. Habis itu magang udah kan lolos tes, nggak pakai, kan itu nggak pakai CFT, JLPT kan nggak pakai. Heeh, heeh. Terus alhamdulillahnya dapet job, terus pabriknya itu juga kayak mendukung gitu, harus JLPT, CFT. Oh. Jadi setiap 1 tahun 2 kali. Alhamdulillah dibayar pabrik. 2 kali tembus? Kemarin tembus alhamdulillah. JLPT N4 baruan. Enggak yang dari Indonesia? Dari Indonesia nggak ikut, nggak sama sekali nggak Oh, ikut, nggak iki pakai, nggak pakai ya? nggak pakai. Nah, ini keren teman-teman. Ini nggak pakai, syaratnya nggak pakai JWT, tapi magang kan? Magang Nggak 3 tahun. pakai, tapi interview aja. Interview tok. Oke. Oke. Menarik. Terus di sininya baru tes, Di sini baru tes, tembus. dapat 6 bulan tembus, alhamdulillah. 6 bulan sekali. Ini sudah 2 kali sih CFT. Baru 1 kali. Satu kali. 2 kali nanti Desember. N4 ya dirimu tembus. Hmm. Ini rencana mau jebolin di N3. N3. Kalau N3 nanti bisa Tokute kan? Nggih. N4 udah bisa N4. N4 sudah. Oke, berarti tinggal SSW-nya aja ya. Nggih. Di sini nanti. Nggih, Tapi bisa transfer bisa. menurut info. Bisa. Nah, Tapi kan udah ikut apa nih ujian di pabrik kan. Itu udah nggak pakai SSW lagi. Kalau mau balik ke sini udah oh nggak iya pakai ya, SSW ke lagi. sini wis nggak ada karena wis cek ya. Wes dah Cuman dari magang ganti ke TG. TG. Tapi alhamdulillahnya kalau dari pabrik yang di sini itu baiknya Heeh. kayak disarankan udah nggak usah ambil TG, ambil Sanggo. Wow, Jadinya atasnya habis lagi. Level atasnya lagi. jadi kalau udah 3 tahun lihat dulu perkembangannya Heeh. balik lagi ke sini. 3 tahun. 3 tahun kalau udah selesai kontrak balik pulang balik lagi ke sini. 1 tahun apa 2 tahun? Ke Pulang. sininya Pulangnya. 3 tahun. Oh, 3 tahun dari sini selesai pulang. terus Habis itu nanti kalau nungguin sini telepon baru baru balik ke sini. Soalnya senpai-senpai juga sama kayak banyak. gitu. Nanti di luar aja. Oke. Sekarang yang ditanya, yang banyak penontonku nanya itu perjuangannya seberapa berat sih di Indonesia 1 tahun itu? Sing mbok rasakno. Perjuangannya Berat ya? berat pol. Awake sampai guru. Gampang loro. Lagi lemu teng Jepang nih ya. Oh, lagi naik ya. Nggih, Jadi dirimu berat banget ya. Beratnya berat. itu apa? Misal les terus opo apa? Kalau les belajar sih insya Allah tergantung uangnya ya. Nah, Tapi kalau ya mental mental diajar. mentalnya harus banget diajar. Soalnya di Jepang daripada di Indonesia masih berat di Jepang. Lebih berat di sini ya. Lebih berat di sini. Nah, tuh teman-teman lihat di Indonesia itu nggak ada Nggak ada apa-apa apa-apanya mentalnya ya. mentalnya. Tapi ya dari angkatanmu, yang belajar ya kemarin, yang barenganmu lah, Mm. itu apa keserap semua? Enggak. Banyak yang enggak.
Nggak apa-apa ngomong aja, kita Enggak, nggak ngomong LPK-nya, pokoknya nggak enggak, semua. enggak Berapa semua. yang kena, yang berhasil Yang berhasil dari berangkat? angkatanku dari 10 orang cuma 4. Nah, dengerin teman-teman, dengerin ya, dengerin. Kalau kalian main-main di LPK, ya, padahal LPK nggak berat, dari 10 anak angkatannya dia 4 yang berangkat. Ingat ya, sekali lagi, nggak mudah di Jepang untuk bisa ditaklukkan. Bukan bukan persoalannya belajarnya ya, bukan persoalan bayarnya ya, tapi memang sistemnya di sini ini. Sistemnya. Nah, dan sudah nyampe di sini kamu buktiin. Iya, kerasa banget. Beda gap antara Indonesia sama Jepang kerasa sekali ya. Kerasa pol. Nah, nek Gitu. dulu padahal loh ya dirimu orang S1 apa pagar nusa. Bayangkan loh, ini ilmunya tenaga dalam men. Masih merasakan ya yang luar biasa. Tapi ya tetap ada value-nya ya di Mm. ikut aktivitas itu kan. Kan Ikut. itu diteter secara fisik tuh dirimu juga. Enggak. Kan soalnya kan ya jual pabrik ya alhamdulillahnya berat gitu produk-produknya. Kalau Mm-mm. enggak cekatan gitu loh. Oh, Sekali ngangkat bisa 10 kilo, 15 kilo. Sendiri loh, oh. cewek semua, nggak ada cowok. Jadi kalau noleh sedikit kayak Mbak bantu ini Mm. udah nggak ada yang bisa. Soalnya Wis kan pokoknya dewe-dewe lah. dewe-dewe. Selesaikan sendiri urusanmu. Jangan panggil-panggil orang lain. Begitu ya. Nih, Jadi ini pabrik ya, pabrik pabrik. pabrik apa ya kayak bikin atom-atom lah, Ya wis, pokoknya plastik-plastik plastik. gitu. Heeh. Jadi ini adalah sub gitu ya, yang nantinya akan dikirim ke pabrik yang lebih gede lagi gitu ya. Heeh. Nah, ini Perintilannya lah. suplai perintilane. Ya di sini memang banyak itu. Tapi begitu kamu datang sampai di sini, sing mbok bayangno piye? Waduh, Ya Jepang ini. Allah, seminggu lebih Jepang nangis. Tahu sini. Oh, karena Ya itu kan berat kerja atau berat kerja kan ya juga belum pernah kerja kan. hmm, Maksudnya kan langsung kerja berat. Ya Allah. Tapi ya lama-lama kelamaan ya udah terbiasa. ya wis etosnya Mm, memang mm, beginilah Jepang ya. mm. Gak gampang dapetin sesuatu ya belajarnya. Lebih sih keren. Hal yang terberat menurutmu? Ini baru 7 bulan, 7 Baru 8? 8. 8. 8 Ini naik 9. 8 bulan. Yang terberat menurutmu apa? 8 bulan. Ya jauh sih sama orang tua. Soalnya kan nggak pernah jauh sama orang Ya, tua. ya, ya. Dulu kalau di LPK kan, di LPK masih bisa di kayak Bu gitu datang gitu. Bu datang lain udah nggak bisa jauh banget. Tapi ya sorry ya, saya yang ngomporin lah, tukang Hmm. kompor ini ya mudah-mudahan. Dan eh, walaupun saya ngomporin, saya datang ke sini, teman-teman. Jadi aku seneng ya, terlepas terlepas apapun ceritanya, aku tuh seneng karena bener-bener loh, wah hari itu lulus SMA terus mikir kuliah apa enggak tuh. Nah, terus main pas kita juga pulang, Pas pulang. aku pulang ke Indonesia, ibunya main ke rumah bawain buah-buahan. Tapi gini, oke, biaya sekarang nih, biaya ini, biaya menurutmu wis gak apa-apa kan ngomong ini Hmm. kan sebagai bentuk motivasi, jadi biar mereka juga mikir bahwa bayar itu nggak sedikit kan gitu, Ya. sampai dirimu berangkat. Sebenarnya kalau biaya LPK, SO itu tuh apa ya Ini- lebih ini- sedikit. Yang banyak tuh uang jajan. oh Uang saya total jajan, total transportasi. total untuk itu aja, untuk LPK-nya aja sama pokoknya tetek bengek kebutuhan yang dirimu berangkat gitu aja. LPK penyangga Heeh, 10 sampai 11 jutaan. heeh, terus Terus belum lagi kayak nanti ada ini. Pokoknya udah tak hitung itu total 15 SO-nya 40. mm-mm, 40. Jadi 55. mm-mm, Terus pemberangkatan ke sini kan butuh kayak tiket tiket udah include. include Heeh, pabrik. Kayak junbinya, persiapannya pas heeh, mau ke sini tuh ada lah 9. 10 9 enggak 9 9 juta juta 9 juta terus total, belum 55 tambah 9 juta, oke kan? ya 64 64. Heeh. 64 terus ditambah lagi sangun nih sangun ini kan yo kata tau Oh, pegang. Dirimu pegangan pegang duit. aku dari angkatanku aku paling sedikit aku bawa 5 juta terus alhamdulillahnya pabrik dari sini tuh baik banget dari sini langsung dikasih 5 juta ditanya kamu bawa uang berapa gitu. Terus dikasih 5 juta semuanya 4 orang anak tadi. 4 orang anak
sangomu 5 juta, dirimu tadi 6 5 berapa? 64 64 ya. 64 tambah 5 juta. 69 Tapi enggak lah, itu kan uang saku, enggak kita hitung lah. Ya itu berarti ya. 64 64 65 65 men. Ya, perjuangan. Tapi gajinya oke enggak? ya alhamdulillah Balik lah. alhamdulillah Balik balik modal oke? balik 7 bulan ya. 7 bulan kalau dirimu nggak makan apa-apa loh ya, ini anggapnya balik ya. Tapi nggak taruh sampai tapi alhamdulillah nggak kenapa? sampai nggak sampai nggak sampai 7 bulan Sudah 4 balik. bulan 4 bulan udah balik Guys, 4 bulan sudah balik. tapi Ya. tergantung orangnya Ya, mas ya. Aku tergantung ngerti, aku paham. Jadi tergantung bagaimana gemi, bagaimana kita nggak boros, bagaimana. Tapi dirimu kan ambil lembur katanya. Iya, lembur alhamdulillah ya pabrik saya tuh lembur terus jarang Dikasih ya. dikasih terus pokoknya ya kalau kerja bener ya insya Allah tembus 4 lembur bulan terus selesai lah. Lembur selesai. terus kalau kerja bener. Terus dipandang. Dipandang. Nah, prestasinya juga ada. Yang penting bahasa Jepang penting banget. Bahasa Wajib Jepang ya, wajib mengerti, wajib memahami. Terus ada nggak apa namanya stafnya yang pabrik itu kasar atau ngomongnya nggak enak, nggak telatimu apa itu ada momen-momen begitu? banyak kayak itu Sering ya? sering tiap hari ya jadi makanan biasa Misalnya kayak goblok gitu. kamu kalau nggak bisa kerja pulang aja nggak apa-apa gitu. Oh itu sering ya? Sering padahal baru brok gitu ada suara brok gitu kamu kalau nggak bisa kerja pulang aja nggak apa-apa pulang kardusnya udah dipancal tapi udah biasa gitu tapi itu ya hanya dia ngomong aja sering-sering kayak gitu terus ya tapi kalau orang Jepang tuh berani main tangan. Oh ya, iya ya, aku pernah soalnya. Main tangan, kepala dikeplak. Iya. Tapi cewek loh, sama cowok digituin. Dirimu cewek? Cewek. Dianya Temanku, atasanku. Oh, temanku tapi kan enggak, alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillah belum pernah jangan sampai. Stafnya cowok. Dipukul. Soalnya kan ya kita minim bahasa. Terus kerjanya kan sendiri-sendiri, enggak berkelompok gitu. Jadi individu ya. Soalnya aku pernah itu iya, aku gemba. Kepalaku pakai helm dipukul. Terus sama tangannya gede banget. Habis itu pantatku ini dipukul pakai skop. Itu udah biasa kayak gitu. Ya, awalnya aku iya. Tapi temanku nangis terus itu. Nangis terus pas kerja ya, pas pulang cerita. Ya Allah. Aku ngelihat dari jalan enggak. Soalnya kan hening kan. Hening. Sekalinya ada suara kan ya langsung. Orang teriak. Berarti memang ya bahasa yang nggak nyantol dan nggak nangkep jadi emosi staffnya. Sedangkan orang Jepang kan mintanya ya cepet gitu, cepet nangkepnya. Kan mesin kan, mesinnya tuh cepet. Jadi kalau kita kelamaan terus nggak tahu apa yang instruksinya kan ya mesinnya tuh jalan terus, produknya turun terus, keteter gitu. Waduh. Mintanya harus sat alarm. Fisik berarti ya. Fisik itu ya, bahasa ya, mental ya. Tapi kira-kira nih, disikat 3 tahun tahan ya? Tahan lah. Malah minta lebih. Minta nggak pulang. Jadi kalau ketagihan udah kayak gini sama kayak teman-teman di Hong Kong kan begitu juga ya. Ya intinya ini cerita true story dan nyata. Sekali lagi saya nggak mau bikin informasi, saya nggak mau apa-apa. Dan ini orang Kediri ya, zaman orang Kediri ya. Orang Kediri, ibunya sekali lagi tak ulang, ibunya Besine Bujuku. Jadi saya pikir ini kita podcast di bawahnya kereta guys. Kita karena nggak mau tempat di sini apa tuhnya perempuan dan tegas dan nggak mau ada informasi. Nah ini di belakang kita ada kereta. Ini teman-teman ini nggak main-main aku. Ini Jepang beneran guys. Loh, dengerin suara nih. Jadi ya saya rasa kayak gitu ya teman-teman. Ada lagi nggak yang pengen buat sampai? Ya pokoknya kalau di LPK ya semangat, bahasa penting,
Jangan ngeluh di LPK aja, jangan ngeluh ya. Di LPK jangan ngeluh. Pokoknya sesusah apa ya di LPK jangan sampai orang tua tahu. Pokoknya itu yang penting. Soalnya kadang kalau orang tua resah kita juga lebih resah. Dan di Jepang juga kalau udah sampai berangkat udah sampai Jepang susah senang ya dimakan sendiri orang mau ke Jepang ya udah itu resikonya. Jadi di 1 minggu pertama ya, beratmu di sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Beratnya bulan kedua. Oh, bulan kedua. Bulan kedua ya Allah kan asrama ya baru tahu kan teman-temannya oh ternyata kayak gini ternyata kayak gini ternyata Jadi kayak gini. bongsone dhewe ae. Bongsone dewe-dewe. Bukan kalau orang Jepangnya ya wis memang pekerjaan Pekerjaan. profesional. Orang Jepang profesional kalau kerja ya kerja kalau keluar ya keluar udah beda udah orang lagi udah biasa udah kayak orang biasa. Nah Ngajak itu omongan. ngajak omong saya sering ke Ampatu ya udah biasa. Oh. Itu kan yang punya Ampatu jangan biasa gitu. Kalau Ya. di kerjaan ya udah nggak bisa diajak ngomong rumahan. Kalau kerja Kerja. giliran di luar ya wis Ya ya wis. duduk bos ya wis ade. Tapi kan orang Indonesia nggak begitu kan. Enggak. Ya kan buktine diajak main tenis harus ikut. Tapi bayanganmu di masa lalu tentang this is a Jepang itu sesuai ekspektasi atau ada hal-hal yang berbeda? Ya gimana ya pokoknya iso nyaur utang kan mikirin dhisik kan. Ya utang masih kebayar lah. Utang masih Sudah kebayar. selesai. Tapi Jepang bener tidak malah luwi ekspektasiku. Soalnya kan dhisik kan mikir cuman gaji segini Allah segini nggak mungkin lah bisa cukup. Tapi alhamdulillahnya rezeki ya nggak ada yang tahu kayak sor gitu terus ibu juga bilang ya Allah Ki ibu juga nggak nyangka gitu kalau bisa selancar ini sebulan. Nggak yang normal tanpa lembur Normal 18 guys bersih tanpa lembur tambah lembur 25 bisa 25 guys 25 inget ya ini aku cuman ngomong kalian yang baru lulus SMA tanggung tapi kalau mental kalian tempe ya wis ke laut aja ya ke laut sekali lagi ke laut nggak perlu ruwet nek di Hongkong kan kalian 10 juta jadi dipotong sembarang barang lah belonjomu oh ini bisa diangka ini magang ya kan belum tokute ya kalau tokute gambarannya berapa kalau senpaiku itu Sanggu dia udah nggak pernah gaji 20 pokoknya nggak lembur itu bisa 24 25 standar ya standar segitu saya emang kerjanya kan berat terus saconya sendiri juga udah bilang gitu pokoknya kalau Sanggu di sini kayak diutamakan kerjanya pasti berat kalau Sanggu pasti berat beda lagi kayak sama magang tapi tetap bisa dijalanin menurutmu masih bisa masih ngotak kan jadi kerjanya mas. Oke ya sudah 7 bulan dirimu memandang seperti ini 3 tahun 4 tahun kan pasti ada obsesi kan hidup kan nggak harus di tenaga aja kan ada bayangan nggak sudah setelah 7 bulan di Jepang itu ada bayangan yang arah ke level lebih up selain nambah gaji nambah skill ada apa lagi ya ini kan insya Allah kan apa ada acara-acara gitu kayak ngadain kayak ujian kan pabrikku kan tiap 3 bulan sekali 2 bulan sekali sambil pengecekan cara kerjanya gimana gitu terus dia juga ngadain kaizen setiap bulannya siapa yang ada ide tentang pekerjaan kalau pekerjaan biar bisa mempermudah pekerjaan yes. Di itu siapa yang ada ide gitu suruh ngomong gitu nanti dapat apresiasi terus nanti kalau udah kerjanya clear nih dapat nilai-nilai kan dari atasan dia yang kerjanya paling bagus pindah pabrik yang lebih bagus lagi beda tapi masih punyanya dia tapi tetap punyanya dia tapi lebih bagus lagi pabriknya kemarin udah sempat lihat pabriknya bagus banget kerjanya pernah dikasih tahu tahu jalan-jalan kita ke sana alhamdulillah berempat temanku ikut semua kan yang diajak itu yang sering ngobrol sama tamu pelanggan soalnya kan di sana kan sering ada pelanggan yang diambil tuh yang ya alhamdulillah yang pokoknya yang ngerti bahasa gitu tuh sedikit banyak ya ngerti bahasa gitu
yang bisa diajak ngobrol top, diajak ke sana kemarin ke pabrik yang baru itu. Insya Allah targetnya ya ke situ. Saya ya di Jepang kalau kerja syarat terus ya nggak enak. Pengennya ya kalau sing rada penak gajinya Iya. gede. Udah tahu istilah blue collar and white collar kan? Nih, Kamu termasuk yang mana? belum tahu. Belum tahu. Tapi it's okay ya, benar-benar tenaga diperas ya. Tapi di Jepang ya, bahasa oke ya dirimu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Setidaknya saya sudah punya satu sumber daya manusia. Kalau seandainya mau make something, gak usah dikhawatirkan masalah duit dan kerjaan, mesti dirimu pabrik yang mbok hantem, kerjaan aman. Oke, berarti itu ya ke pabrik yang lebih tinggi. Tapi gini, ini kan baru 1 tahun 2 tahun terus 3 tahun kan kontrakmu habis ya kan. Iya. Nah, seandainya kita membuat, aku nggak ngerti ya, ini jadi pemahamanmu, karena waktu di sini aku juga ingin membahas bahwa di saat kamu selesai magang kemarin kan ada yang bilang anak ada magang di sini 1 tahun, dia pulang di Indonesia lumayan digaji juga. Iya. Sama 15 dan 16 juta di perusahaan Jepang tapi di Indonesia 16 juta. Terus dia nggak berangkat karena memang nggak bisa, dia nggak berangkat, nggak boleh kan balik lagi ke sini langsung karena dia magang kan. Nah 3 tahun itu nunggu dipanggil, kalau dirimu nggak dipanggil Tetap dipanggil. tapi durasinya nggak tahu. Durasinya nggak lama, selang 1 bulan istirahat di rumah. Udah disampaikan juga kayak gitu ya. Soalnya udah banyak yang sanggup. Soalnya kemarin ada versi, nah kita dengerin ya teman, suaranya bahasa Jepang ini nggak main-main. Kemarin ada bilang adikku ngasih info ya, yang pertama memang setelah magang itu Tokute, dan Tokute itu ternyata levelnya ada 2, level 1, level 2, level 3. Level 3 itu di atas 5 tahun dan bagus, dia berpotensi ke permanent resident. Ini ada levelnya ini, makanya aku nggak tahu ya, tapi adikku sudah ngomong, kamu tak ceritain, karena memang ya beda kan, dia profesional, jadi dia ngasih info ke saya ke level yang Tokute itu tadi, selama bisa Tokute. Nah ternyata dari magang change ke Tokute kan tergantung company itu. Iya. Makanya ini company-nya udah, intinya taringmu itu sudah nancep ya di perusahaan ini lah intinya. Iya. Soalnya pabrik ini juga nggak mau setiap orang yang udah masuk sini nih, kan senpaiku juga mau keluar kan. Tahun depan Desember itu udah selesai kontraknya, dipanggil lagi sini, dia nggak mau rekrut orang baru lagi di sini gitu loh. Jadi Kayaknya sudah susah. biar situ aja Ali. Saya susah juga kerjaannya kan, kemarin pas aku baru datang ke sini kan juga kesusahan banget, soalnya produknya cepet banget. Ini susah. Terus kemarin juga ada anak baru kan, dari Indonesia juga, dia udah nggak bisa masuk pabrik, soalnya pabrik itu udah kerja cepet, dia cuman bersih gitu kerjanya ya, baru awalan. Tapi gini, sorry aku potong, dirimu udah dipercaya di sini, ketika dia butuh orang, terus kamu dikasih penanggung jawab untuk bertanggung jawab atas anak-anak baru, enggak, kira-kira enggak mungkin, enggak, soalnya atau enggak bisa? Enggak mungkin, soalnya udah ada orangnya sendiri, orang Jepang yang megang, bukan orang Indonesia lagi kan. Tapi kan dikasih kisi-kisinya kan jauh lebih gampang, enggak bisa begitu ya sistem. Saya lihat kan, tak tanya kan anak baru kan, alhamdulillahnya satu apa tuh kita anak Indonesia itu, katanya kok enggak masuk pabrik, ngapain di luar gitu kan. Ya mbak, enggak boleh masuk, dia udah 2 bulan belum masuk pabrik, belum kerja di pabrik, disuruh nyapu bersih gitu tuh, terus dikasih tahu cara kerja gini, tapi dia belum boleh pegang mesin. Tapi gajinya ya kayak gitu, 10 12 gitu, masih low. Tapi anehnya dulu pas waktu aku kerja awalan masuk sini langsung pegang mesin, beda sama dia gitu. Kayak ya nggak tahu sih, apa emang dia sendiri, kita berempat apa gimana, belum tahu juga. Ya cuman sendiri toh, soji tiap hari, soji kerjanya soji.
ya nggak berprospek lah ya. Belum Nanti sampai pada waktunya. belum tahu, soalnya dia bahasanya juga kurang gitu kan ditanya. Tapi LPK sama nggak? LPK beda dong. Beda dong. LPK beda. LPK beda ya. LPK beda. Berarti company ini cari banyak LPK di Indonesia juga ya? Iya, Iya ya. iya. Tapi stop terakhir Stop, gara-gara anak itu. Gara-gara nggak bisa Kok dipegang ikut, ya. soalnya pas Mesesu juga kan dengerin kan waktu itu kan berempat dengerin yang Mesesu, dia bahasa Jepangnya pinter banget. Oh, Mungkin ada yang translate apa gimana, namanya orang Indonesia kalau nggak pakai Hah? kecurangan nggak bisa berangkat mungkin. Biasanya gitu anjir. oh, tapi begitu di Di sini sini nggak bisa nggak apa-apa, ada. Jadi nggak perusahaan bisa ini apa-apa. merasa ditipu. Itu loh guys. Cuman so citok kerjanya. Tuh orang Indonesia guys ya. Kalau di Jepang dirimu tembak-tembak abal-abal, di sini tukang sapu guys. Ya tapi buat tukang sapu di Jepang ya terserah lah, itu pikiran kalian, tapi doesn't make sense buat saya. Jadi wis sekarang sudah menikmati ya, Ya alhamdulillah. dan terus terobsesi ya. Mudah-mudahan 1 tahun lagi kita ketemu lagi ya. Amin. Ketemu lagi kondisinya jauh lebih baik ya. Amin. Tambah lemu, tak samperin. Karena aku agak lumayan sering nanti. Mudah-mudahan ada Sampai job. Ya jobnya. Kita lihat aja. Nah aku juga butuh banyak nanti informasi. Oke teman-teman. Oke lah. Closing statement. Closing statementmu ketika berusaha di Indonesia dan berjuang di Jepang, kasih masukan buat subscriber. Iya aku nggak bisa omong aku. Yakin nggak bisa ngomong, nggak ada pesan. Nggak bisa Yes, omong. pokoknya kayak semangat ya, gambate kuda saya ya. Gambari mas. Gambate mas ya. Jepang nggak semudah yang kalian bayangkan, tapi juga tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Iya. Semuanya bisa dan ada caranya. Soalnya nanti kereta balik aku harus naik lagi. Iya. Lewat Kenapa? sana dah. Ya kan sini lagi. Kan aku ke sana. Iya. Yang tadi kan ke sini. Iya lupa. Loh sampai kayak gitu loh teman-teman. Jadi ini ini pertemuan saya sekali lagi bangga, seneng, dan saya pingin dukung kalian, motivasi dengan cara dan kekuatan kalian masing-masing untuk bisa sampai ke Jepang seperti. Dan ini perempuan men, ini perempuan. Bobotnya berapa coba? Berapa? Sekarang 45. Bobotnya 45 men. Tapi mentalnya jangan tanya ya. Mentalnya jangan tanya, karena hanya kekuatan mental. Dan ingat ya, ini juga salah satu produknya Pagar Nusa ya. Produknya Pagar Nusa ya. Itu buat saya ya, itu sangat mendukung kan. Sangat mendukung. Nah, itu mendukung. Jadi kita sudah digembleng di sana, dan di sini nanti dia juga mau ikut perkumpulannya. Mudah-mudahan sukses di Jepang. Nanti kita bisa ketemu, kita podcastin lagi di tempat-tempat yang lain, di hal-hal yang lebih baik, karena ini masih berjuang. Aku juga kesempatannya sebentar, aku meluangkan waktu ini di stasiun. Wes gitu aja ya. Semangat aja ya. Ya, ditunggu di Jepang ya untuk perjuangan-perjuangan yang lebih istimewa. Ini sudah ada contohnya, dan wanita the best. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.